Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ngecek kandang Temyang untuk melihat kondisi kandang, kondisi hewan dan juga kondisi kandang yang ada di Temyang. Jadi ikutin aja perjalanan kita hari ini. Kita akan menuju ke Temyang. Lokasinya cukup jauh ya dari kantor kita, karena kantor kita di Bengkong dan kandang kita untuk kandang kambing itu ada di Temyang. Tapi kalau untuk kandang sapi itu ada di Barelang. Tapi agenda kita hari ini adalah ke kandang kambing untuk ngecek kondisi hewan, terus juga ngecek kandang, mau melihat juga kondisi kandang yang baru yang mungkin dalam tahun ini insya Allah akan kita bangun, sehingga kapasitas dari penampungan hewan kambing khususnya untuk kandang berkah itu semakin banyak lagi. Jadi makin banyak pilihan dan juga makin banyak variasi lah untuk hewan-hewan, khususnya hewan kambing. Ini patokannya ada di nih, ada pelang Masjid Nurul Anwar, itu belok ke kiri. Nah, ini kita udah masuk ke daerah peternakan si Temyang. Nah, di sini itu ada dua macam kandang. Yang pertama itu ada kandang sapi dan juga kandang kambing. Nah, untuk kandang sapi sekarang memang kandang berkah.id itu belum punya lahan lah di sini, belum punya lahan di daerah sini gitu. Terus nih kalau mau ke kandang kambing dari kandang berkah tuh lurus terus, ikutin jalan terus pokoknya nanti sampai akan kami tunjukin nih letaknya di mana. Nah, ini tadi kan kita nih ikutin jalan tadi, setelah itu ikutin jalannya belok ke kiri, nanti belok ke kiri terus. Nah, terus aja di kandang berkah itu punya dua kandang yang dua-duanya sudah ada pelangnya. Kita lihat kita lagi. Nah, di sebelah kiri dan kanan ini merupakan kandang kambing dari kandang berkah.id. Nah, jadi kita udah sampai di kandang 1, kandang berkah.id. Ini kandang kambing. Ini kapasitas sekitar 250 ekor. Alhamdulillah sekarang stoknya sudah mulai sedikit. Insya Allah di bulan ini kita akan tambah stok sampai di 300 ekor. Nah, untuk di kandang ini udah dibagi jadi beberapa kandang. Itu kami bedakan antara betina sama jantan. Kenapa? Karena pertama untuk menghindari kehamilan pada kambing. Karena kalau kehamilan pada kambing nanti jadinya kambing itu tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa disembelih untuk akikah ataupun hal-hal lainnya, karena dia mengandung kan. Makanya jantan dan betina itu kami pisahkan. Dan ini contoh-contoh kambing jantan yang ada di kandang berkah. Ini ada kambing-kambing jantan yang bobotnya di atas 30 kiloan. Ini ada kambing jantan, dan juga ini kambing jantan. Alhamdulillah juga kandang berkah kedatangan satu anggota baru ya, yang memang lahir di kandang ini udah sekitar 1 bulanan lah. Kambing anakan dari yang putih ini, dari yang putih. Sudah hampir 1 bulan dan alhamdulillah sehat, tidak ada kurang apapun. Semoga 2 atau 3 tahun lagi sudah bisa untuk ibadah kurban ataupun ibadah akikah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan kambing gitu. Di sini tuh tempat untuk penyembelihan biasanya. Penyembelihan memang beberapa 2 hari ini sedang tidak ada penyembelihan, makanya kelihatan banyak sampah daun-daun, karena memang kalau 1 hari nggak kepake itu karena angin yang cukup besar ya di bulan ini, dan juga memang di belakangnya langsung hutan, makanya langsung kelihatan banyak daun-daun. Tapi kalau misalnya sedang penyembelihan itu kami selalu jaga kebersihannya. Nah, ini biasanya pemotongan di sini untuk penyayatan lah ibaratnya. Kukulitan kambing tuh digantung di sini, nanti juga diolahnya di sini. Nah, ini peralatan-peralatan untuk penyembelihannya, ada asahan, juga ada pisau untuk penyembelihan, ada 2. Terkadang juga kalau misalnya yang satu sudah dipakai, biasanya pakai yang satu lagi supaya menjaga ketajamannya, terus juga untuk menguliti pakai yang ini supaya lebih enak. Dan juga ini ada tripod, gunanya untuk pemotongan bisa kami rekam dari awal sampai akhir. Makanya ada tripod ini, juga ada papan tulis untuk mencatat nama-nama orang yang melakukan ibadah akikah. Ini kandang sebelah kanan sudah kosong.
bulan lalu itu penuh sama kambing betina di sini, tapi karena memang alhamdulillah selalu ada orderan, makanya sekarang kosong. Nah, perbedaan antara kandang yang di sebelah kiri dan kanan, kalau sebelah kanan ini untuk di jumlah sekitar 15-20 ekor. Nah, kalau yang sebelah kiri ini untuk kambing-kambing yang cukup besar. Biasanya satu kandang tuh hanya ada 2 atau 1 ekor. Kenapa? Karena untuk menghindari rebutan makanan. Nah, kalau sudah rebutan makanan, biasanya yang lebih kecil itu kalah dengan yang lebih besar, makanya dipisahkan. Dan juga gunanya kandang-kandang kecil ini misalnya nanti ada yang sakit atau ada yang kurang bagus pertumbuhannya, itu dipisahkan ke kandang-kandang yang lebih kecil supaya makannya lebih teratur dan juga bisa lebih mudah diperhatikan. Untuk luas ataupun keliling dari kandang ini tuh kurang lebih 30 kali 10 meter 30 kali 10 meter, dan tadi saya udah bilang bahwa hanya bisa menampung sekitar 250 ekor. Makanya Kandang Berkah itu punya satu lagi kandang yang memang sekarang lagi dipersiapkan untuk kurang lebih 800 sampai 1000 ekor kambing. Nanti kita akan main ke sana. Nah, ini Pak Tuh lagi ngasih makan. Ini ada apa Pak Tuh? Daun singkong. Daun singkong dan juga rumput-rumputan yang memang bagus untuk pertumbuhan dari kambing. Nah, ini kita ada di kandang kedua dari kandang berkah.id atau kandang kambingnya. Ini sedang dipersiapkan sekarang. Mungkin bulan ini insya Allah selesai dibangun, dan juga sementara dipakai untuk menyimpan konsentrat. Ini mungkin sekitar ada 2 ton. Ini yang udah dibuka dan memang ada bau kopi. Ini langsung dari Lampung, Pak Teh. Dari Lampung, gunanya untuk protein pada hewan. Jadi biasanya kami lagi mencoba racikan makanan untuk sapi dan kambing untuk dicampur dengan ampas. Semoga racikan yang kami buat ini bisa menghasilkan tumbuhan kambing yang bagus. Nah, di sini kandang kedua dari Kandang Berkah yang memang kalau kita lihat masih belum rapi, belum dirapihin karena memang masih fokus ke perbaikan kandang yang pertama. Nanti kita akan beralih ke kandang kedua, kurang lebih lebarnya sekitar 30-40 meteran dengan panjangnya itu sekitar 50 meteran, sehingga cukup untuk sekitar 800 sampai 1000 ekor kambing untuk stok dari Kandang Berkah. Kalau kita jalan ke belakang, sebenarnya sudah bisa untuk ditempati, tetapi memang masih belum digunakan karena masih banyak harus diperbaiki, harus di repair sedikit lah begitu. Ini isi kandangnya, insya Allah di tahun depan itu paling lama itu sudah bisa diisi dengan kambing-kambing, sehingga nanti para customer dari Kandang Berkah ataupun Akikah Berkah itu bisa lebih puas dalam milih. Isinya nanti akan banyak varian, akan banyak jenis hewan kurban ataupun hewan untuk akikahnya. Ya nanti kambing. Jadi kurang lebih di sini tuh ada banyak sekali blok. Jadi sudah disiapin untuk 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor sampai 20 ekor supaya memudahkan nanti pada saat pengiriman. Itu biasanya momen-momen Idul Adha. Tapi sekarang memang karena belum momen Idul Adha masih kosong. Tapi insya Allah nanti di bulan Januari itu sudah mulai terisi. Lebih baik kita mempersiapkan dari awal dibanding nanti harus kepepet-pepet sama Idul Adha. Untuk pasar kambing di Kota Batam itu sangat-sangat tinggi, mulai dari peminat kurban dan juga akikah. Nah, jadi kita akan sekarang ngobrol sama Pak Toh yang biasanya merawat para kambing-kambing ini, memberikan makan, menjaga kesehatan dan segala macamnya. Gimana Pak Toh? Yang utama paginya itu dikasih ampas tahu, nanti dicampur sama sentrat. Ini kan nutrisi yang paling utama, yang baik buat makan kambing terutama. Ini bisa dilihat dari kambingnya gemuk-gemuk, bisa dilihat dari kambing bisa gemuk-gemuk kayak gini karena makanan utamanya pagi dikasih makanan ampas, siangnya nanti dikasih makanan daun-daunan singkong sama rumput, nanti sorenya dikasih makanan lagi, makanan rumput secukupnya, nanti sekitar jam 9 dikasih makan lagi. Jadi malam ya Pak ya? Iya malam, jadi nanti kelihatannya kambingnya itu nggak ada yang kurus, sudah dijamin kalau ini pastinya kambing ini udah pasti dijamin gemuk semua, nggak akan kecewa lah istilahnya orang beli, istilahnya orang mau pesen. Nah, kalau dari paket A, B, C itu semua udah disiapkan di Kandang Berkah, terutama dari tipe-tipe yang A aja udah kelihatan gemuk-gemuk kayak gini. Jadi kita bisalah istilahnya langsung kandang ke kandang, bukan milih istilahnya yang dipilih, yang mau tipe apa aja kita bisa sediakan. Yang jelas terutama ini dari makanan dulu. Yang pertama itu makanan nutrisinya bagus biar kambingnya kelihatan gemuk-gemuk. Ini juga
ada bos kita ini Abang Rizal kan tahu tentang kambing, jadi nggak diragukan lagi lah istilahnya sekarang ini udah tahu dari kambing tipe-tipenya, dari apa-apanya, nanti bisa dikonfirmasi sama Bang Kakan sama admin juga bisa, terutama dari kantornya yang jelas bukan di Peniang tapi di Bengkong ya. Ini pasti kita bisa ngubungin langsung dari admin atau abang kita ini Abang Rizal. Jadi kalau kambing insya Allah di sini nggak ada yang penyakitan, nggak ada yang apa. Nanti kalau ada yang penyakitan nggak mungkin kita sembelih apa-apa, kita sisihkan dulu. Nah, ini bisa nanti dilihat dari kambingnya dulu, nanti kalau udah pesan berapa hari kemudian apa berapa ini bisa dilihat dari pemotongannya hanya kambing, biar biar puas. Memang Pak Tony yang biasanya bertanggung jawab di kandang ini, jadi untuk masalah kesehatan, masalah stok sapi hewan dan segala macam. Nah, ini ada 2 kambing yang kemarin itu sakit Budik ya. Ini contohnya kayak gini kambingnya, ini contoh utama, bulunya rusak, ini badannya bintik-bintik putih, tapi ini udah hampir sembuh karena udah sering diobatin. Kalau yang udah sembuh jadinya kayak gini, sekarang udah gemuk, udah pulih semua, badannya udah sehat, dari bintik-bintiknya udah hilang semua. Ini dulunya matanya aja sampai nggak bisa ngelihat ya. Tapi sekarang udah sehat, makanya kita pisahin biar cepat pulih. Ini 2023 sakit ya. Kami bawa ke sini dan juga dipisahkan ya. Jadi sudah sehat lah sekarang, udah hampir sehat. Tapi kalau misalnya ada yang mau kambing ini masih belum kami perbolehkan karena masih belum 100% pulih ya Pak ya? Iya, istilahnya masih pemulihan lagi. Yang hitam itu yang terutama belum ini. Kalau yang putih ini insya Allah udah sembuh ya. Udah bisa dipakai untuk disembelih. Iya, karena udah bulunya udah merata juga, udah badannya udah fit, udah dari badannya udah gemuk, ini udah sembuh lah, biarpun belum 100% total sembuh. Ini induknya masih pertama, ini masih kecil. Nanti kalau udah beranak 3 atau 4 dia pasti besar lagi, udah mekar tubuhnya. Ini masih pertama. Biasanya kalau untuk kambing itu ada masa ini nggak? Ada masanya ada. Ini nanti kalau udah 3 bulan 4 bulan induknya pasti minta kawin lagi. Dan ini tempat untuk istirahat untuk dari teman-teman yang kerja di kandang, dan juga kadang-kadang tempat ngumpul juga bagi para pekerja-pekerja yang lain biasanya ngumpul di sini, karena memang sini tuh cukup sentral lah, tempatnya cukup sentral karena berada di tengah-tengah, terus juga ada wifi juga. Jadi di sini biasa untuk santai, tuh duduk-duduk kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan sore atau malam buat nongkrong, dan juga kalau lagi ada bola itu nonton TV di sana bisa untuk buat nobar bola. Jadi nggak begitu suntuk lah di sini itu. Dan juga untuk siang sebenarnya masih oke ya, masih ada anginnya. Tapi kalau malam kayaknya banyak nyamuk gitu. Alhamdulillah kita udah selesai main-main ke kandang kambing. Memang itu agenda rutin ya dari kandang berkah, untuk tadi gunanya mengecek kesehatan hewan, terus juga ngecek kandangnya seperti apa, supaya nanti pada saat ada orang datang ke kandang itu kebersihan terjaga, terus juga hewan-hewannya dengan stoknya juga masih ada. Sekarang kita akan kembali ke kantor untuk melanjutkan aktivitas kita kembali, dan sampai jumpa di perjalanan dari kandang berkah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.